Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya rekan-rekan? Semoga rekan-rekan semua diberikan kesehatan dan tetap yang namanya menjaga protokol kesehatan ya. Nah, ini adalah pertemuan kita setelah rekan-rekan kemarin sudah melaksanakan yang namanya ujian tengah semester. Semoga rekan-rekan mudah dapat mengerjakannya ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang ke-8, yaitu kita akan membahas mengenai supply chain management, atau bisa disingkat dengan SCM. Lanjut, kita masuk ke definisinya. Nah, di sini ada dua definisi. Yang pertama adalah definisi dari supply chain itu. Supply chain adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan untuk bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Jadi, sistemnya adalah dari upstream to downstream ya. Jadi dari hulu ke hilir. Atau bisa dikatakan dari barang mentah sampai kepada barang jadi hingga akhirnya sampai kepada konsumen. Nah, apa arti dari supply chain management? Yaitu manajemen terhadap aliran antar dan di antara tahapan supply chain untuk memaksimalkan profitabilitas keseluruhan dari supply chain tersebut. Nah, ini adalah kesempurnaan dari definisi dari supply chain ya, yang dimana kita menambahkan yang namanya manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Umumnya supply chain itu memiliki tahap-tahap. Ya, yang pertama adalah pelanggan, tentu ya. Yang kedua adalah retailer, yang ketiga adalah wholesaler atau distributor, yang keempat yaitu manufacturer, yang kelima adalah komponen atau raw material supplier. Nah, saya akan memberikan contoh terkait yang namanya tahap-tahap umum dari supply chain. Salah satunya adalah dari pembelian Dell komputer ya. Nah, di sini ketika customer membeli secara online dari Dell komputer, supply chain yang terlibat itu yang involve itu ada yang pertama adalah pelanggan. Terus yang kedua adalah website Dell menerima terkait yang namanya customer order. Terus ada pabrik perakitan Dell dan juga pemasok Dell. Nah, setelah mendapatkan produk yang dipilih, pelanggan memasukkan informasi, order, dan juga membayarnya. Customer dapat melihat pada website untuk mengecek status order. Atau bisa dikatakan di mana seorang pelanggan membeli secara online dari Dell Computer, supply chain mencakup pelanggan, website Dell yang mengambil order, perangkai komponen Dell, dan semua supplier Dell. Website tersebut menyediakan pelanggan informasi harga, ragam produk, dan ketersediaan produk. Nah, setelah customer memilih, pelanggan memasukkan informasi order dan membayar produk. Selanjutnya pelanggan bisa kembali lagi ke website untuk mengecek status order. Nah, itu adalah salah satu supply chain terkait tahap-tahap umum ya. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu fungsi dari supply chain management. Nah, umumnya adalah secara umum raw material ini di-convert ya, atau dirubah menjadi produk jadi ya, yang dimana itu dikirimkan sampai kepada akhirnya ya tentu customer itu sendiri. Nah, ini ada beberapa komponen-komponennya, yaitu dari sumber, terus dari productionnya, distribusi, pergudangan, warehousing, dan sampai kepada inventory control. Nah, yang kedua adalah memastikan produk atau layanan tersebut terkirim kepada customer, dan itu membuat customer secara tidak langsung puas terhadap produk ataupun jasa yang telah kita buat ya. Nah, ini ada beberapa komponen-komponen juga untuk assessment-nya, yaitu bisa dilihat dari marketing research-nya seperti apa, terus dari produk desainnya apakah itu bagus atau tidak. Terus, nah ini yang paling penting yaitu after sales services. Ini jadi ketika kita membeli barang, itu kita perlu meminta yang namanya after sales services. Entah itu dari garansi ataupun dari tanggung jawab mereka terkait produk atau jasa mereka. Kita masuk ke slide selanjutnya.
Baik. Nah, ini adalah proses-proses bisnis dalam supply chain management menurut Lambert ya. Dalam bukunya yaitu Craxton tahun 2001. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah manajemen hubungan terhadap pelanggannya, terus manajemen terhadap pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, terus pemenuhan pesanan, manajemen aliran manufacture, terus manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, serta yang terakhir adalah manajemen pengembalian atau return management. Nah, di dalam proses ini ya sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah aliran informasi dari aliran produksi ya yang tadi termasuk ke dalam R&D yang tadi saya sebutkan tadi ada manajemen hubungan pelanggan dan seterusnya. Nah, itu termasuk ke dalam research and development yang dimana itu termasuk ke dalam satu kesatuan dari aliran produksi. Nanti pada akhirnya itu masuk ke dalam satu aliran informasi yang dimana pelanggan bisa mengambil aliran informasi tersebut terus sampai kepada pemasok ya, pemasok. Nah, itu salah satu fungsi itu adalah salah satu dari proses-proses bisnis dalam supply chain management. Nah, kita masuk ke slide selanjutnya yaitu apa saja sih obstacle ataupun tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengelola supply chain. Yang pertama adalah kompleksitas terkait yang namanya struktur supply chain itu sendiri, yaitu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda atau bertentangan. Nah, ini banyak banget conflict of interest-nya ya. Terus yang kedua adalah perbedaan dari language, terus dari time zone dan juga culture antar perusahaan. Nah, ini yang menyebabkan kompleksitas terkait struktur supply chain. Karena tentu ya, tiap produk ataupun tiap jasa juga berbeda-beda. Karena kan dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu perlu yang namanya berkesinambungan ataupun perlu ada yang namanya kerjasama. Nah, di sini juga ada yang namanya uncertainty. Uncertainty yang pertama adalah terkait demand ya, ketidakpastian permintaan. Kita tidak tahu terkait permintaan. Tiba-tiba dari permintaan tersebut bisa saja membludak ataupun bisa saja secara tiba-tiba itu banyak gitu atau load order ya. Nah, yang kedua adalah ketidakpastian dari chain-nya itu sendiri. Yang pertama dari lead time, terus lead time pengiriman, terus dari price dan juga kualitas bahan baku, serta misalnya dari jasa ataupun produknya itu sendiri. Nah, ini ada juga dari ketidakpastian dari internal yaitu kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produksi dan lain-lain. Nah, itu terkait yang namanya tantangan-tantangan dalam mengelola supply chain. Kita akan membahas peran informasi. Nah, kenapa peran informasi itu dirasa penting ya? Karena menyediakan fakta yang digunakan oleh manajer supply chain untuk yang namanya membuat keputusan. Nah, di sini bisa dilihat di sisi kanan slide bisa kita lihat dari ada alurnya ya. Nah, informasi itu harus akurat dan juga accessible, yang dimana permasalahan waktu itu harus bisa diatasi dengan baik. Nah, ini kita bisa lihat ya, ada skopnya global. Nah, di dalam skop global ini dielaborate lagi. Ada untuk yang namanya informasi dari supplier, terus manufacturing, informasi distribusi dan retail informasi, serta sampai kepada permintaan itu sendiri. Nah, ini harus secara jelas di dalam global scope-nya ya, sampai kepada nanti masuk ke dalam good decision, dalam pengambilan keputusan, sampai akhirnya mendapatkan akses untuk supply chain itu sendiri. Masuk ke slide selanjutnya yaitu terkait teknologi informasi. Nah, tadi kita sudah membahas terkait peran informasi ya, yang dirasa itu penting. Nah, di sini terdiri dari yang namanya tentu informasi teknologi itu ada hardware dan juga software.
Nah, ini difungsikan dua-duanya atau digunakan dua-duanya, yang mana untuk meningkatkan kepedulian kita terhadap informasi itu sendiri dan juga untuk menganalisis informasi yang mana kita harus membuat keputusan terbaik dari informasi tersebut untuk mendapatkan supply chain itu sendiri. Nah, di sini ada goal-goal yang harus kita ketahui dari informasi teknologi. Yang pertama adalah mendapatkan informasi itu sendiri dari tiap produk untuk mendapatkan visibilitas ya dari berbagai pihak, entah itu dari perusahaan swasta atau dari perusahaan pemerintah atau dari masyarakat itu sendiri, yang dimana supply chain itu berkesinambungan gitu. Yang kedua adalah akses data apapun di sistem dari satu titik kontak. Nah, contohnya adalah penggunaan OSS. Nah, OSS itu adalah surat izin berusaha ya oleh pelaku usaha dengan karakteristik ya sebagai berikut, bisa perorangan, bisa itu bentuknya CV ataupun bisa bentuknya PT. Terlebih ini sangat berguna atau berfungsi sekali bagi usaha mikro kecil menengah, bagi usaha-usaha yang baru dirintis ataupun bagi usaha-usaha yang baru dibangun ya. Nah, manfaat menggunakan OSS ini yang pertama adalah mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha, baik prasyarat untuk melakukan usaha, izin terkait lokasi, lingkungan, ataupun bangunan. Nah, yang kedua adalah memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder. Stakeholder di sini ya bisa dari swasta, dari pemerintah, dan juga dari masyarakat itu sendiri. Dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan real time. Nah, yang ketiga adalah memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat. Nah, yang keempat adalah memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha. Nah, di dalam NIB ini sudah berlaku yaitu tanda daftar perusahaan, terus angka pengenal impor atau API jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan impor, dan akses kepabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor ataupun impor. Jadi tidak perlu ada dokumen-dokumen lagi secara tebal ya. Nah, ini sudah termasuk ke dalam satu sistem yang itu secara tidak langsung sudah terintegrasi. Nah, ini terkait goal-goal yang bisa didapatkan dari supply chain ya terkait informasi teknologi. Nah, yang ketiga adalah analisis terkait aktivitas perencanaan untuk penjualan dari seluruh aktivitas supply chain itu sendiri. Nah, apa sih peran-peran dari internet itu? Yuk kita lihat. Nah, peran-peran dari internet adalah yang pertama, internet memungkinkan kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dalam praktek di lapangan. Tadi sudah dijelaskan di contohnya yaitu OSS ya, penggunaan OSS. Nah, yang kedua adalah dengan adanya internet, pihak-pihak pada supply chain bisa membagi informasi serta melakukan transaksi dengan lebih cepat, murah, dan juga akurat. Yang ketiga adalah informasi penjualan di supermarket atau retail akan mudah bisa dibagi dengan pihak-pihak yang berada di sebelah hulu supply chain dengan menggunakan internet. Jadi dari atas terlebih dahulu. Nah, yang keempat adalah aplikasi internet dalam konteks supply chain management. Di sini ada dua komponen, yaitu electronic procurement atau e-procurement dan juga electronic fulfillment atau e-fulfillment. Nah, manfaat dari digital supply chain bagi perusahaan yaitu yang pertama adalah jaringan rantai pasok menjadi lebih terhubung ya, terkoneksi satu dengan yang lainnya, terukur dan juga cepat. Perusahaan yang mengubah strategi tradisional, rantai pasoknya menjadi digital, mampu meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan juga memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Kenapa seperti itu? Karena dengan mudah investor-investor itu sangat berani untuk bisa menginvestasikan funding-fundingnya ke perusahaan-perusahaan digital gitu yang berani keluar dari namanya strategi tradisional rantai pasoknya ya.
Dan kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan pada setiap pihak yang berada di dalam jaringan rantai pasok melalui data yang telah disimpan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dengan kemampuan untuk akses data permintaan secara real time tentu ya, real time, terus waktu pengantaran yang tepat waktu dengan biaya yang super minimal, serta proses pengadaan barang yang cukup terkontrol. Nah, ini adalah manfaat-manfaat dari digital supply chain bagi perusahaan yang perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi rekan-rekan. Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan selalu dan tetap namanya menjaga protokol kesehatan. Apabila ada pertanyaan terkait hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ke email saya ataupun bisa melalui aplikasi Sepada yang telah saya upload untuk perkuliahan hari ini. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.